أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والدليل على ذلك أنه لو كان متعددا لم يوجد شيء من هذه المخلوقات Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah majelis taklim Masjid Jami' Al-Mu'taqib yang saya muliakan, mudah-mudahan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama selalu memanjatkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini alhamdulillah kita masih senantiasa diberikan taufik oleh Allah, sehingga dengan taufik tersebut bisa melaksanakan dan juga menggugurkan kewajiban kita, khusus yaitu menuntut ilmu. Alhamdulillah, patut bersyukur kepada Allah karena tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, seorang makhluk hamba dia tidak bisa atau tidak kuat untuk melakukan ibadah. Karena taufik itu sendiri adalah khalqu qudratil thorati fil ardi, diciptakannya daya kemampuan makhluk
malas, tapi dipaksa terus-terusan. Puasa Ramadan 30 hari atau 1 bulan, malas, dipaksa terus-terusan. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Baca Qurannya dipaksa, istighfarnya dipaksa, ngajinya dipaksa, dipaksakan, maka lama-kelamaan nafsu tersebut akan menjadi lunak. Dia akan menjadi jina. Karena nafsu itu bagaikan sapi yang nakal, bagaikan kebo yang nakal. Gimana sih namanya sapi nakal? Kebo nakal, ya. Itu seperti itu nafsu itu. Kalau ada sapi nakal, sapi galak, kebo nakal, kebo galak, itu kan susah awalnya. Bagaimana caranya supaya dia itu bisa jina, bisa nurut? Kalau kata petani pertama, kata ahli karbo, ahli binatang, kalungin dulu. Dicorok pakai apa? Papak ya. Dikalungin dulu supaya bisa dipegang. Ini kan sakit. Ya, kalau kebo sapi kalau bisa dikalungin, insya Allah dia bisa jina. Ini masih nakal juga. Ya, dicambuk, dipecut. Supaya apa? Supaya dulu. Ini masih nakal juga, gak mau nurut. Kurangi makannya. Empatnya dikurangi. Dikit demi dikit dikurangi. Lama-kelamaan sapi kebo nakal tersebut akan lemes. Kalau dia udah lemes, sedikit demi sedikit dia akan menjadi jina. Nah, jadi nafsu itu bagaikan seperti sapi yang nakal. Kita harus benar-benar ekstra hati-hati, ekstra sungguh-sungguh untuk menjinakkan nafsu itu. Karena kebanyakan nafsu la amalun bisu, kebanyakannya hanya memerintahkan terhadap yang buruk saja. Sholat agak mau, puasa agak mau,
Allah, malam ini saya akan melakukan. Ada begitu. Mending iblis itu mau menggoda kita izin dulu. Ya kan? La'aqudannaka siratal mustaqim, kata iblis. Dia izin dulu kepada Allah. Lah kalau kita bahasa kepada Allah enggak kita izin dulu. Astagfirullahaladzim. Nah ini konsekuensinya, kaitannya. Kalau kita tidak mewahdaniyahkan, kalau tidak mengesahkan, kalau tidak mentunggalkan ma'bud kepada Allah, maka otomatis dihukumi murtad, dihukumi kafir. Lah kalau kafir, sebetulnya setan. Setannya iblis termasuk neraka, sebetulnya ikut. Ya kan? Pemimpinnya iblis selama-lamanya di dalam neraka, yang ikut sama iblis karena dia tidak beriman kepada Allah, karena dia mengentengkan ada Tuhan selain Allah, dia ikut di sana neraka dengan iblis. Abadan di dalam surga, di dalam neraka. Maka selama-lamanya di dalam neraka. Makanya jangan saling ikutan, Pak. Kalau ikutan sama alim ulama, insya Allah kalau bukan jadi ulama, kalau begitu pasti ke bawah. Ya kan? Gak malu lah gitu. Walaupun bukan ulama. Tapi kalau ikutannya ikutan bajidor, ikutan sama tukang narkoba, tukang maling, walaupun dia gak maling, gak tampak maling. Kenapa? Namanya ibarat kulit sapi, ibarat kulit kebo, ibarat kulit kambing. Dia tergantung ikutannya. Dia bisa jadi mulia karena ikutannya, dia bisa jadi hina karena ikutannya. Kulit sapi kalau dia dibikin kantung mushaf, dibikin tempat mushaf, ini jadi mulia. Kenapa jadi mulia? Orang harus memegang, orang harus berwudu dulu kalau mau pegang kantong sapi tersebut yang ada mushafnya di dalam. Kenapa? Karena dia ikut ya pesawat yang mulia, Al-Qur'anul Karim. Apa mempegangnya bagi orang yang tidak mempunyai wudu? Wajib dibersihkannya ketika terkena najis. Kenapa? Karena ada Al-Qur'an. Ini kadang-kadang ada orang overdosis juga tauhidnya. Tauhid tapi tidak beretika. Ada yang seperti itu ada. Buat apa Quran, ngaji Quran, bahar pokoknya kalau nggak punya urusan bahar. Ya, bahkan boleh kita injek-injek, innalillahi. Boleh kita sobek-sobek, boleh kita injek-injek. Ya, saya cuma takut jangan kepada Allah saja. Overdosis tahu ini. Itu OD namanya, nggak beretika. Tuh, saking mulianya Al-Quran, Bapak. Ketika kita sedang sholat, Al-Quran ada, kita melihat Al-Quran terkena najis, batalin sholat kita, cuci itu Al-Quran. Kenapa? Karena saking mulianya Al-Quran. Itu di dalam kitab Al-Quran Sadidah, diterangkan juga di dalam kitab I'anatul Talibin. Batalin sholat kita. Ini waktunya sudah sempit, kiai. Batalin. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sesuatu yang dimuliakan. Batalin sholat. Oh ini kan mau injek-injek, memangnya apa Al-Quran? Makanya saya paling takut kalau beli majalah ada tulisan Al-Qurannya. Beli koran takut, paling takut kalau tidak ada tulisan Al-Qurannya. Kasihan banget, Masya Allah. Kadang-kadang dipakai bungkus terasi, dipakai bungkus ikan, kadang-kadang dicampur dengan sampah. Alhamdulillah min dari upamit tadi. Ini harus kita menjaga, jangan sampai melecehkan.
Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Hanya itu saja, tidak ada yang lain. Inilah baru namanya mewakdaniyakan, menunggalkan, mengesahkan makhluk. Tidak ada lagi yang dicari oleh kita, hanyalah Allah. Makanya kan di dalam kitab hikam diterangkan, jangan kita seperti himar penggilingan, jangan seperti sapi penggilingan. Dia tidak bisa kemana-mana, kembali ke situ-situ juga. Nah kalau di Jawa kan di sini kalau ada Jawa itu pasti ada, kalau suka ada namanya sapi penggilingan Pak. Kalau menggiling apa namanya tuh ya secara manual ya si tepung itu kan suka pakai sapi ya dia keliling sapi keliling. Nah akhir kemudian di situ-situ juga tempat dia kembali di situ, tempat pembelah di situ, kembalinya selesainya ke situ juga. Itu nggak ada peningkatan ya kan? Nggak ada peningkatan, monoton. Ibadah itu jangan seperti itu. Harusnya bagaimana? Sudah, jangan seperti keledai, jangan seperti sapi penggilingan. Dia tidak bisa mengintimar, tidak bisa kemana-mana, hanya berpulang di situ saja. Seperti kita, ibadah kok pengen kaya. Yang kita cari itu bukan kaya, sesungguhnya adalah Allah, keridhaan Allah. Kalau kita ibadah hanya mencari makhluk selain daripada Allah, itu sih mungkin kata ahli tasawuf ya, itu ibadah seperti itu musyrik, riya, ya kan? Makanya tinggalkan makhluk. Yang kita cari hanyalah keridhaan Allah saja. Kalau sudah selesai mewahdaniyahkan makhluk kepada Allah, baru kita nikah. La ilaha illallah, ai la maqsuda illallah. Tidak ada yang lagi yang dituju, tidak ada lagi yang kita tuju, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sejatinya ibadah kepada Allah, itulah sejatinya takwa kepada Allah. Karena konsekuensinya kalau kita tidak mewahdaniyahkan maksud kepada Allah, ada tujuan kita selain daripada Allah, ibadah pengen kaya, ibadah pengen surga, ibadah takut dimasukkan ke dalam neraka, baca sholawat pengen kaya, sedekah pengen ditolak bala, baca Quran pengen kabul segala hajatnya. Ini menurut ahli tasawuf, seperti itu adalah dia beramal bukan karena Allah, karena ada tujuan selain daripada Allah. Walaupun tidak menjatuhkan dari kafir, tetapi dia musyrik kafir jadinya. Syirkul asghar namanya. Jadinya syirkul asghar. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Banyak orang membaca 2 kalimat syahadat, tetapi dalam hatinya masih ada selain daripada. Banyak beramal ibadah, tapi tujuannya bukan Allah. Tujuannya bukan Allah. Banyak menyumbangkan harta benda, tetapi bukan semata-mata karena Allah, bukan semata-mata yang dimaksudnya keridhaan Allah, tetapi ada yang lain. Dicolok, dipilih. Ini udah apa? Kalau kita katakan seperti itu, ya terlalu sakral. Karena itu urusan hati masing-masing. Kalau dia tahu ikhlas enggak apa-apa, jadi ibadah. Karena itu urusan mereka masing-masing, niat mereka masing-masing. Kalau kita beri semua ya ambil aja enggak apa-apa. Yang ini kan enggak jadi jaminan. Betul. Kalau kita mau, tapi yang lebih bagusnya jangan. Kenapa? Kalau ini orang-orang biasanya
Gitu. Nah ini namanya khusus mewahdaniyahkan maksud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti resikonya kalau kita tidak mewahdaniyahkan maksud kepada Allah, maka otomatis itu dinamakan musyrik khafi atau syirkul akbar. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul akbar. Wa ma huwa ya Rasulullah ar-riya. Apa itu riya? Al-amal li ghairillah, beramal bukan karena Allah. Aduh, Masya Allah. Ini seperti kita bangun masjid, jangan sampai ada riya. Bangun masjid besar, kenapa? Untuk syiar agama Allah. Udah, bukan untuk menjadi kesombongan buat kita. Karena zaman akhir zaman ini banyak orang bikin masjid malah jadi dosa. Loh, kenapa dia jadi dosa? Habis membanggakan masjidnya, menjelekan masjid yang lain. Iya kan? Lihat tuh masjid saya 2 tingkat, kayak seperti Madinah. Masjid itu apaan? Berbangga-bangga dengan masjidnya sendiri, kemudian menjelekan masjid yang lain, padahal pada intinya sama. Masjid tempat ibadah, janganlah disombong-sombongkan. Makanya banyak orang akhir zaman bikin masjid jadi dosa semua. Terus gimana tuh? Ya, bikin masjid semegah mungkin, bikin masjid semewah mungkin, tetapi awas, niatnya hanya untuk mengagungkan syiar Allah, bukan untuk bermegah-megah, apalagi untuk jadi lahan bisnis, jadi wisata. Ya kan? Nah, ini tujuannya ini. Kalau kita katakan kadang-kadang jadi wisata, jadi lahan bisnis, masuk masjid bayar, keluar masjid bayar. Gitu. Ini harus bisa mewahdaniyahkan maksud kepada Allah. Supaya apa, Kiai? Supaya benar-benar ibadah kita hanya murni kepada Allah, supaya benar-benar sifat penghambaan kita kepada Allah murni hanya sifat penghamba saja, tidak mengharapkan yang lain. Supaya kita tahu bahwa kita itu adalah hamba, Allah adalah Tuhan kita, sepantasnya hamba mengikuti perintah Allah tanpa ada implik-implik yang lain. Toh saja sudah seperti itu. Karena status kita hamba, status Allah adalah Tuhan kita, maka makhluk wajib menghamba kepada Sang Penciptanya. Ya udah gitu. Nah, kalau sudah itu dirasakan, maka ketika kita melaksanakan ibadah, insya Allah nikmat, lezat, tidak ada paksaan, gembira
Kalau nggak ada di situ
Berarti kita butuh kehadiran akal kita. Butuh. Untuk apa? Menampakkan derajat kita nanti di dalam surga. Walaupun kita ini Pak, maaf, kayaknya nggak pantas ya. Kayak-kayaknya. Tapi walaupun nggak pantas juga dipantas-pantasin aja lah, nggak apa-apa. Maksa.
cirinya ikhlas, nggak ada paksaan. Terkadang kalau kesiapan, no problem, ada kemurahan agama, boleh, boleh. Ya, tapi kalau ketipuran gitu, udah apa? Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan, bebas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Ini yang saya pertanyakan begini Ustaz. Misalnya saya mau sedekah, gitu Ustaz. Ya, Tapi ada tujuannya misalnya. ada tujuannya. Ya, Ya, tujuannya. kita mau sedekah tapi ada tujuannya. Ya, Tujuannya apa? ya misalnya. Pengen ditolak pahala. Ya, berkati apalah barokah lah bagaimana. Barokah begitu ya. Hmm. Memang berkah itu selalu dicari ya. Barokah selalu dicari. Nah, Boleh atau tidak sedekah seperti itu? Sedekahnya yang banyak, insya Allah. Jadi sedekahnya yang banyak, jangan sedikit. Kalau sedekah sedikit, barokahnya banyak, tak imbang. Jadi harus sedekahnya banyak. Boleh seperti itu? Boleh. Itu ikhlasnya ikhlas. Cuma ikhlasnya ikhlas nomor satu. Atau ikhlas nomor boncit lah. Jadi ikhlasnya itu ikhlas kelas 3. Kalau ikhlas kelas 1 itu tadi nggak mengharapkan apa-apa. Jadi boleh seperti itu? Boleh. Kata Imam Ghazali, diterangkan juga dalam kitab apa namanya Ihya Ulumuddin, diterangkan juga dalam kitab Minhajul Qawaid, diterangkan juga dalam kitab Kifayatul Atqiya. Karena ikhlas itu terbagi 3. Ada ikhlas adna, ada ikhlas ausra, usto, ada ikhlas akbar. Jadi kalau seperti itu kita bersedekah tapi ada tujuan yang lain supaya barokah hidup, supaya berkah, dijauhkan bala, hasil maksud, tujuan dan yang lain-lain, ya boleh, boleh, nggak apa-apa, tapi kurang ikhlas. Bukan nggak ikhlas loh, kurang ikhlas. Ikhlasnya ada tapi kurang. Nggak apa-apa, boleh, daripada sedekah yang nggak barokah di mana timbulnya. Ini benar barokah sedekah clean. Boleh, boleh seperti itu. Cuma nanti kita tingkatkan. Allah bukan nyanyiakan. Walaupun kita nggak minta ibadah kita untuk sedekah, nanti Allah nggak minta. Itu yakin. Walaupun nggak terlibat ya. Nah, terus ini gimana kaitannya kalau kita nggak doa? Kan kalau kita doa itu kan banyak meminta kan, ya kan? Allahumma inni as'aluka al-ghina wal Allahumma inni as'aluka apa namanya? Nas'aluka al-jannata wa na'udzubika min syarril kawana. Kan kalau artinya ya Allah saya meminta surga kan gitu. Kan ucapan kita meminta surga. Kayaknya nggak bisa ikhlas kok. Ikhlas. Maksudnya apa? Doa ya doa saja, karena doa itu diperintah, doa itu ibadah dalam hati kita semata-mata intisalu awamirillah. Karena kata Allah ud'uni astajib lakum. Gitu. Semata-mata bukan diperintah saja. Begitu. Jelas? Ada lagi? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya Ustaz yang ini seperti misalnya ada tulisan Al-Quran yang di sampah atau dipakai bungkus apa-apa itu lebih baik dihilangkan atau disimpan. Ya. Bagaimana kalau kita menemukan Al-Quran itu ada di tempat yang kotor, seperti ada di sampah atau gimana? Fikih mengatur itu. Kalau seandainya kita mau simpan, boleh dicuci dahulu. Kalau terkena najis, terkena kotoran, cuci dulu, kita simpan. Kalau kita nggak bisa merawat itu, boleh dibakar saja. Karena kalau sudah dibakar, dia tulisan Qurannya hilang, yang ada itu debu, sampah, sudah nggak jadi
Ya. Apa kaitannya Allah itu adalah sebagai Rabb kita, sebagai Malik kita, ya jelas. Allah lah yang memelihara kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memilih kita, Allah lah yang menguasai segala-galanya. Apa saja yang kita punya, Allah Ta'ala hakikatnya yang punya. Begitu. Maka otomatis ketika kita ibadah kepada Allah, maka kau semata-mata hanya mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya saja. Gitu. Ya. Kenapa? Karena ibadah kita itu jangan seperti ibadah orangnya dagang. Kalau orang dagang, kalau enggak untung, dia pasti berhenti dagangnya. Begitupun kita, kalau misalkan ibadah kepada Allah ada yang menyikir lain karena pengen surga, gimana kalau Allah tidak menciptakan surga? Mungkin berhenti kita ibadah. Jangan seperti itu. Toh banyak penambahan saja kepada Allah, karena kita itu memang tidak punya apa-apa karena ada manfaat daripada Allah. Dan status hamba